أصير أحسن 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 ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. أصير أحسن ولا يمنعني شيء مدام راسي حي بسوي اللي علي. أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا ماشي وقلبي شايف التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para santri, para santriwati, sahabat Wijaya yang semoga Allah rahmati dimanapun kita berada, dan semoga Allah senantiasa memberikan semangat kita di dalam ketaatan kalaupun kita jatuh dalam perkara futur, yaitu jatuhnya kita pada titik lemah diri kita. Maka semoga Allah menolong kita dan tidak kita terjerumus kepada sesuatu yang lebih fatal daripada itu. Tidak ada perkara yang menambah keimanan kecuali ketaatan, dan tidak ada perkara yang menyembuhkan kita dari futur, rasa titik lemah ketika melakukan kebaikan, kecuali yang menolong kita adalah tetap mengharapkan doa semoga Allah memberikan pertolongan pada kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa menjaga kondisi keimanan kita. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan sore kali ini kita berjumpa, dan tidak ada tempat kita selalu untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara dan setiap perihal kecuali hanya kepada Allah, terutama kenikmatan yang paling berharga yaitu adalah kenikmatan ilmu. Kenikmatan ilmu terasa amat mahal sekali harganya, yang Allah tidak berikan kepada siapapun. Hanya Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki di antara orang-orang yang Allah ridhoi. Dan kita bersyukur kalau kita pada kesempatan ini termasuk menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah dengan nikmat ilmu yang Allah berikan, dan semoga Allah menambahkan kita dengan keberkahan setiap ilmu yang kita jumpai dan kita dapatkan. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Tentunya kita paham betul bahwasanya menjadi orang yang beribadah dan semangat di dalam beribadah itu tidak akan sempurna sampai kita memiliki ilmu. Karena orang yang berilmu lebih ditakuti setan daripada orang yang sekedar beribadah. Banyak sekali kisah-kisah nyata orang-orang yang mereka itu memiliki kekuatan yang besar di dalam beribadah, tetapi ketika mereka tidak memiliki ilmu, mereka terperosok kepada sesuatu yang fatal dan menimpa kepada mereka musibah agama yang besar ketika mereka tidak memiliki ilmu. Karena pada dasarnya ilmu merupakan salah satu di antara penguat kehidupan kita. Ilmu itu layaknya charger pada handphone, layaknya bensin pada mobil, yang akan menjadikan kita memiliki kekuatan ekstra ketika kita mendapatkan ilmu. Kita tentunya di dalam kehidupan tidak boleh berkata, yang penting saya sholat tahajud, yang penting saya puasa sunnah, yang penting saya dzikir pagi dan dzikir sore. Tapi ternyata tidak memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus sebagaimana yang disampaikan Nabi, dan ternyata pemahamannya tidak pernah mengalami upgrading dan tidak pernah meningkat. Ini tentunya bukan pilihan kita. Yang menjadi pilihan kita adalah kita menjadi orang yang rajin beribadah, taat beribadah kepada Allah, tetapi keilmuan kita bertambah. Karena disebutlah seorang manusia itu musibahnya adalah ketika ilmu yang dia miliki terhadap urusan akhirat itu tidak pernah bertambah. Inilah pentingnya saya mengingatkan dan menasihati untuk diri saya dan semuanya. Harus ada peningkatan ilmu yang kita harus pelajari dengan benar, secara sistematik, secara runut di dalam kehidupan kita. Karena ilmu adalah penguat sekaligus ekstra booster pada perjalanan kita menghambakan diri kepada Allah.
Dan salah satu di antara rumpun ilmu yang kita harus pahami adalah, salah satu rumpun ilmu yang harus kita mengerti adalah bagaimana kita mengetahui agenda dan rencana musuh kita bersama, yaitu adalah setan. Karena ini merupakan perkara yang penting. Ketika kita tidak menyadari agenda dan strategi yang dimiliki oleh setan, maka sangat mungkin dan besar persentase kemenangan setan atas diri kita kalau kita tidak mempelajari tentang strateginya setan. Berapa banyak orang sering ngaji, tapi karena dia tidak paham tentang strateginya setan, mereka terperosok dengan banyak keburukan walaupun mereka sering ngaji. Disebabkan karena dia tidak tahu agenda yang dimiliki setan pada kehidupan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang lurus. Ini loh pentingnya bagaimana kita di dalam kehidupan iman, kita tidak hanya taat beribadah kepada Allah, harus mempertebal ilmu kita, dan salah satu rumpun ilmu yang wajib kita maksimalkan adalah mengetahui strategi dan agenda yang dimiliki oleh setan di dalam menyesatkan manusia. Mari kita belajar dari sebuah kisah nyata tentang seseorang yang disebut dengan pemuda yang solih. Pemuda solih itu tinggal di satu kampung. Beliau tinggal di satu kampung. Lalu mendengar ada pohon keramat. Lalu dikeramatkan sama orang dengan bantuan setan. Sampai pohon itu menakutkan dan akhirnya ditakuti oleh masyarakat di kampung itu. Dan mulailah masyarakat di kampung itu melakukan ritual kepada pohon keramat itu. Ketika pemuda ini yang beriman, taat kepada Allah, akidahnya lurus, dia mengetahui bahwasanya pohon itu dikeramatkan, maka yang dilakukan olehnya adalah berazam, bertekad kuat untuk menebang pohon tersebut supaya tidak terjadi kesyirikan. Diambil satu kapak yang dia miliki di dalam rumahnya, satu golok, dia berjalan menuju kepada pohon yang dikeramatkan dan dibuat ritual kesyirikan di pohon tersebut. Setan yang mengetahui rencana pemuda ini dan dia tahu ini adalah orang yang beriman, setan menghadang pemuda itu, setan menghadang pemuda tersebut di tengah perjalanan. Maka di tengah perjalanan, maka terjadilah dialog antara setan dengan pemuda tersebut. Lalu pemuda itu ditanya sama setan dalam bentuk manusia, mau kemana? Saya akan pergi ke pohon yang dikeramatkan yang terjadinya kesyirikan. Maka setan berkata, tidak bisa. Kalau kamu akan menghancurkan pohon itu melewati dan berhadapan dengan saya. Lalu singkat ceritanya terjadilah duel dan akhirnya setan kalah. Ketika akan dibunuh setan itu, maka setan menawarkan satu strategi yang menggiurkan. Yang dia harapkan bahwasanya pemuda itu nanti akan tergoda. Dia mengatakan, urungkan niatmu untuk menebang pohon itu, pulang aja pulang. Nanti kalau kamu pulang setiap pagi, setiap kamu bangun dari tidur, kamu akan jumpai dinar di bawah bantal tidurmu. Maka pemuda ini tidak tahu bahwasanya tipu muslihatnya setan itu selalu berkolaborasi dengan dunia. Lalu akhirnya pemuda itu menyepakati, oke, saya terima kesepakatan ini. Tapi jangan pernah kamu ingkar ya, dari apa yang kamu berikan janji untuk memberikan dinar di bawah bantalku. Maka setan senyum, dia senang karena strateginya berhasil. Setan mengatakan iya. Pulanglah pemuda tersebut mengurungkan niatnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan memang setiap pagi dia mendapati dinar di bawah bantalnya. Sampai beberapa lama, bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah?
Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Sampai beberapa lama, sang pemuda pada satu hari membuka bantalnya dan tidak lagi dia jumpai ada dinar di bawah bantalnya. Marahlah betul pemuda tersebut. Dan ketika marah, dia mengambil golok kembali dan berniat untuk mendatangi pohon tersebut lagi. Setan tahu ternyata pemuda tersebut akan memotong pohon tersebut. Dihadang kembali oleh setan. Dan singkat ceritanya terjadilah duel kembali ketika setan itu tidak membiarkan itu terjadi. Dalam waktu yang sekejap setan itu kalah. Apa pemuda itu kalah? Ketika pemuda itu kalah sebelum dia dibunuh, maka pemuda itu bertanya, kenapa pada duel yang pertama saya menang, pada duel yang kedua kamu yang menang? Perhatikan jawaban setan. Setan dalam bentuk manusia berkata, karena kepergian kamu yang pertama hanya karena Allah. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan sesuatu dan seseorang yang sudah meniatkan karena Allah. Kepergianmu yang kedua bukan karena Allah, tetapi karena marah dinar yang kamu tidak temukan di bawah bantalmu. Dan akhirnya dibunuhlah pemuda tersebut. Kisah ini memberikan pelajaran penting untuk kita. Memahami strategi musuh itu penting. Karena kita taat beribadah, kita menjadi ahli ibadah. Tetapi ketika kita tidak mewaspadai apa yang dilakukan oleh setan, itu membahayakan keimanan kita dan membahayakan proses ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebodohan itu merupakan pintu pertama yang paling difavoritkan oleh setan untuk menyesatkan manusia. Ya, makanya inilah pentingnya kita harus mengetahui strategi setan, agenda yang dimiliki oleh setan dalam setiap apa yang mereka lakukan untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Saya teringat ya, ada fakta, kisah nyata lagi di kehidupan yang pernah saya lalui. Ada orang yang saya kenal memiliki kebaikan, memiliki ketaatan gitu. Ketika dia memiliki kebaikan dan dia memiliki ketaatan yang bagus, ternyata dia terjebak dengan salah satu agendanya setan dan propagandanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Dia terjebak dengan penyakit was-was. Penyakit was-was itu kalau kita lihat di dalam kitab Talbisu Iblis, Jeratan Iblis yang dikarang oleh Ibnu Jauzi, was-was itu merupakan salah satu hembusan yang dihembuskan setan kepada manusia supaya manusia itu merasa was-was. Beliau itu Masya Allah orang yang baik sebenarnya. Tapi akhirnya karena beliau tidak menyadari, beliau terkena penyakit was-was. Maka wudhu yang beliau kerjakan bisa setengah jam lebih. Setiap sholat diulang-ulang sampai puluhan kali takbiratul ihram karena merasa was-was. Belum dapat feel-nya ketika takbiratul ihram. Sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia. Sampai akhirnya dia terpuruk dan semakin terpuruk dengan semua perkara yang justru membebankan kepada dia ketika dia terus menuruti penyakit was-wasnya. Dan akhirnya sampai beliau pernah berkata, kalau Allah menciptakan kita, terus siapa yang menciptakan Allah? Ini dari permulaan penyakit was-was. Semoga Allah merahmati beliau dan menjaga beliau sekarang dalam kebaikan. Saya nggak tahu kabarnya beliau sekarang. Tapi itu merupakan sebuah kisah nyata bahwasanya itulah strategi setan. Yang mana kalau kita tidak mengenali, memahaminya dengan ilmu, maka kita akan terperosok kepada perkara itu. Karena beriman itu tidak hanya melulu berapa rakaat yang kamu kerjakan, berapa hari puasa sunnah yang kamu kerjakan. Tapi kamu paham ini kerjaannya setan, ini bukan kerjaannya setan. Dan itu tidak bisa dipahami kecuali ilmu sampai kita mendapatkan furqan, membedakan antara yang hak dengan yang benar ketika kita mengetahui ilmunya. Ada kisah nyata yang lain. Ini menjadi sebuah prolog, tapi ini penting saya sampaikan supaya kita tambah yakin kenapa kita harus betul-betul membahas materi menang melawan setan ini. Ada kisah nyata yang lain. Ada orang yang saya lihat dalam kondisi yang baik, dalam kondisi selalu bersemangat untuk ikut taklim. Tapi walaupun dia begitu bersemangat untuk mengikuti taklim, kemana-mana dia mengikuti taklim, ternyata hubungan dia dengan orang tuanya tidak baik.
Orang tuanya sempat mengeluhkan, sempat bersedih dengan sikapnya yang ketus, sikapnya yang terus meninggalkan rumah tanpa peduli dengan pekerjaan di dalam rumah. Dan selalu beralasan, saya ingin untuk membayar kebutuhan saya dengan terus belajar. Tapi sikap di rumahnya tidak mencerminkan apa yang dia pelajari. Fulan ini, anak ini terus merasa dirinya telah hijrah secara total. Tapi ternyata pertama kali yang terlukai dari perjalanan hijrahnya itu adalah orang tuanya. Dan justru orang tuanya merasa bahwasanya anaknya ini betul-betul sangat lebih buruk kualitasnya di dalam berinteraksi bersama orang tua justru setelah ngaji. Dan itu menjadi sebuah kisah pilu yang disampaikan oleh orang tuanya. Makanya kita lalu teringat ya apa yang dikatakan oleh salah satu ulama salafus salih. Terkadang setan itu membukakan satu pintu kebaikan supaya dia bisa melakukan pintu-pintu keburukan setelah satu pintu kebaikan itu dibuka. Dan ini contoh nyata, fragmen-fragmen ini nyata, menggambarkan kepada kita bahwasanya setan itu memiliki strategi 1000 rencana, bahkan 1001 rencana yang dia miliki untuk menggelincirkan manusia. Yang apabila kita tidak betul-betul memberikan konsentrasi, memberikan fokus kepada apa yang kita pahami tentang strategi ini, maka itulah yang akan menjadikan kita menjadi bermasalah pada kehidupan iman kita kepada Allah. Dan itulah yang menjadikan kita semakin paham. Kenapa kita mempelajari strategi bagaimana melawan setan? Karena sesungguhnya strategi melawan setan ini tidak akan mampu kita menangkan melawan mereka, berperang dengan mereka, berkonflik dengan setan, sampai kita memahami kunci-kunci agenda yang dimiliki oleh para setan itu. Nah, itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab Menang Melawan Setan. Kita akan membahas. Dalam pembahasan kita, yang kita harus pahami adalah bahwasanya di antara yang dilakukan oleh setan untuk menggoda manusia itu adalah setan itu terkadang menggunakan sebuah trik yang licik. Yang terkadang banyak di antara manusia mereka terperangkap dan terjebak kepada trik ini. Trik apa yang dilakukan oleh setan? Triknya itu adalah setan itu suka menakut-nakuti kepada manusia bahwasanya kalau manusia melakukan ini, nanti dia akan terjebak kepada perkara riya. Sudahlah, nggak usah dikerjakan daripada nanti kamu menjadi riya. Ketakutan manusia kepada riya sampai akhirnya menjadikan dia mengurungkan sebuah perbuatan dan ketaatan, lalu dia urungkan, lalu dia gagalkan perbuatan baik itu karena dia termakan oleh bisikan setan, karena khawatir dia menjadi riya, maka ini pun merupakan bagian dari strategi dan agenda yang dilakukan oleh setan, supaya manusia itu menggagalkan satu perbuatan yang harusnya dia kerjakan. Tentunya kita paham ya, di sisi yang lainnya kita harus mengerti, memang ibadah itu yang paling afdal, yang paling utama disembunyikan. Ini sudah jelas di antara para ulama. Ya, tidak usah kita bentur-benturkan dengan perkataan siapapun orang hari ini, motivator atau siapapun lah. Seluruh para ulama salaf sepakat bahwasanya amal itu yang paling utama disembunyikan. Kecintaan Allah, keridhaan Allah kepada amal yang disembunyikan itu jauh lebih besar daripada amal yang diperlihatkan. Walaupun memperlihatkan amal tentunya diperbolehkan dengan sebuah catatan untuk menjadi sebuah atmosfer kebaikan, memberikan contoh kepada orang untuk melakukan apa yang dia kerjakan. Tapi ada syarat yang berat. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul.
pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah. Tapi ada syarat yang berat, dia harus mampu menjaga kondisi hatinya. Karena niat yang baik harus paham prosedur dan paham tentang kondisi. Niatnya mendakwahkan, tapi kalau hatimu lagi kacau dan lagi rapuh, ya nggak usah mendakwahkan dulu. Fokus untuk menjaga hati kita itu lebih kita prioritaskan daripada memperlihatkan sebuah contoh, tetapi justru malah keropos pada diri kita. Jadi boleh memperlihatkan amal, boleh, dengan sebuah catatan. Untuk menjadi sebuah atmosfer kebaikan, orang melihat apa yang kita lakukan lalu dia meniru. Atau yang kedua, dan ditambah dengan prosedur yang kedua, kita diwajibkan, betul-betul diwajibkan adalah kita memiliki ketahanan hati di dalam memperlihatkan amal tersebut. Maka setelah itu, kita juga memahami bahwasanya orang mukmin itu adalah mereka yang takut kepada riya. Orang mukmin itu takut kepada riya. Siapa yang tidak takut kepada riya? Setingkat Abu Bakar pun takut kepada riya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang riya, bahwasanya riya itu sebagaimana semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam, tentunya ketakutan menyergap pada diri Abu Bakar, dan ini harusnya merupakan bagian dari ketakutan kita sebagai seorang hamba Allah, bahwasanya yang kita takutkan adalah ketika perbuatan kita terjebak kepada perbuatan riya. Karena perbuatan riya itu akan menghancurkan, meluluh lantakan amal yang telah kita lakukan, dan sesungguhnya amal itu tidak ada faedahnya di sisi Allah. Ada sebuah riwayat yang saya baca dalam satu riwayat yang sahih, ada orang yang melakukan kebaikan, lalu Allah menyuruh malaikat untuk mengeluarkan catatan kitabnya. Lalu para malaikat yang menjaganya dari malaikat Raqib dan Atid mengeluarkan catatan kitabnya dan dilaporkan kepada Allah, ini catatan kebaikannya. Dua malaikat ini tidak melihat kecuali kebaikan. Lalu ketika para malaikat ini sudah melaporkan perbuatan orang tersebut kepada Allah, lalu Allah berkata kepada dua malaikat, khudh hada, khudh hada, khudh hada. Kamu ambil ini, yang lainnya dibuang. Para malaikat kan bingung. Kenapa yang sebagian besar ini dibuang ya Allah? Padahal kami tidak melihat kecuali kebaikan di dalam apa yang dia kerjakan. Lalu Allah berkata kepada dua malaikat ini, karena dia melakukan itu bukan karena wajahku. Langsung akhirnya sebagian besar amalnya dibuang oleh malaikat. Karena Allah yang menetapkan sebagian besar amal yang dia kerjakan itu bukan dilakukan karena untuk mencari wajahku dan ridhoku. Hanya dibuang. Dan tersisa hanya sedikit saja. Maka inilah yang menjadikan akhirnya orang mukmin itu sebenarnya khawatir terhadap penyakit riya. Ketika orang mukmin itu khawatir terhadap riya, ini adalah satu sikap yang baik. Tetapi setan memanfaatkan celah. Ada celah yang ada pada waktu, ada celah yang terjadi. Bagaimana ketika melihat ada ketakutan manusia kepada perbuatan riya, setan itu masuk lalu memanfaatkan. Maka yang dimanfaatkan itu apa? Lalu setan lalu berkata kepada manusia yang takut kepada riya, kalau dia tidak belajar tentang riya yang benar, bagaimana ikhlas yang benar, maka akhirnya dia bisa menjadi korban dari bisikan setan. Setan akan berkata, ya sudahlah kalau kamu masuk masjid tidak usah sholat. Kalau kamu ini tidak usah sedekah, kalau kamu puasa tidak usah puasa. Karena apa? Daripada nanti dilihat orang. Nanti kalau kamu dilihat orang, nanti kamu jadinya riya. Udah nggak usah melakukan itu. Dan akhirnya, kalau kita tidak menyadari bahwasanya bisikan setan yang menyuruh kita untuk tidak berbuat karena takut riya, lalu kita benarkan dan kita respon, akhirnya kita meninggalkan ketaatan itu. Maka itu merupakan korban dari orang yang terjerat kepada bisikan setan. Dan ini juga merupakan perkara yang salah. Makanya kita harus paham, melakukan amal karena manusia, maka itu syirik kecil. Tetapi meninggalkan amal karena manusia, maka itu juga adalah bagian dari riya. Jadi sikap
kita untuk membenarkan ini salah ini. Kalau akhirnya kita, ya sudah nggak usah sholat saya, nggak usah sholat badiah saya, daripada riya. Ya sudahlah, saya nggak usah puasa sunnah daripada riya. Gitu. Meninggalkan amal karena manusia itu riya, bagian dari riya. Melakukan amal karena manusia itu bagian dari syirik kecil, yaitu riya juga. Jadi riya itu bukan hanya melakukan amal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia itu juga merupakan bagian dari riya. Karena dia melakukan itu harus karena manusia. Padahal orang mukmin memahami bahwasanya apapun yang kita lakukan, baik mengerjakan ataupun melakukan, itu semuanya harus kembali kepada Allah. Harus kembali kepada Allah. Dan ini merupakan bagian dari sebuah strategi setan. Dan ini terkadang banyak sekali membuat jebakan dan perangkap kepada manusia yang tidak menyadari tentang persoalan ini. Jadi pastikan kita di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita bangun adalah ibadah yang kita niatkan karena Allah. Kalaupun tiba-tiba di satu kondisi kita tiba-tiba khawatir apa yang kita lakukan ini terjatuh kepada riya karena ada orang yang melihat perbuatan kita. Yang kita lakukan adalah bukan meninggalkan ibadah itu. Salah. Ini salah nih. Tapi yang kita lakukan adalah kita terus minta sama Allah, menghadirkan hati, membayangkan sesuatu supaya mampu memberikan kepada kita, supaya mampu membayangkan kepada kita tentang keikhlasan, supaya ibadah itu tetap kita lakukan, tetapi dengan nilai keikhlasan yang betul-betul kita upayakan dan kita ikhtiarkan. Ya, jadi antum, saya, kita akan masuk ke masjid. Kita akan masuk ke masjid. Atau kita sedang puasa sunnah. Ketika kita sedang puasa sunnah, kita sudah berusaha untuk menyembunyikan amal yang kita lakukan di dalam puasa sunnah. Qadarullah, mayasya. Kita dihadapkan kepada satu kondisi amalan ibadah puasa ini kelihatan sama orang. Ya. Lalu yang terjadi, orang itu muji-muji kita. Mungkin orang yang mengetahui puasa kita tidak paham bagaimana fikihnya di dalam memuji menurut syariat. Dia memuji-muji kita dengan pujian yang menurut syariat itu sudah berlebihan. Oh, Masya Allah, bla bla bla, panjang lebar. Hati kita mulai tergoda. Wah, Masya Allah ya. Pujian ini ternyata membuat saya betul-betul merasa bangga dengan puasa saya. Jangan lalu dibatalkan puasanya. Yang dilakukan adalah duduk sejenak, lalu memikirkan, apa sih untungnya bagi saya untuk menjadikan ibadah saya dengan pujian ini? Memikirkan apa yang terjadi kalau kita riya. Memikirkan apa yang terjadi kalau kita ikhlas dengan balasan surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka kembali menenangkan hati, lalu menghadirkan makna keikhlasan, memahami betul betapa tercelanya dan terhinanya perbuatan riya kalau kita melakukan itu, sembari ditutup kita membaca kafarah. Kafarah itu penebus dari kekhawatiran kita ketika terjebak kepada riya, dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung dari berbuat syirik yang aku tidak sadari dan berbuat syirik yaitu riya yang tidak aku sadari. Maka itulah yang kita lakukan dan kita teruskan puasanya itu. Kita teruskan sholatnya, kita teruskan ibadahnya. Dan tidak perlu kita gagalkan dan kita urungkan niat yang telah kita lakukan, ibadah yang telah kita kerjakan walaupun orang mengetahui. Lalu jangan ditinggalkan ibadah itu karena kita ingin menghindari omongan orang. Dan meninggalkan karena orang itu pun juga merupakan bagian dari riya. Itulah betapa lembutnya setan itu ketika menggelincirkan manusia. Lembut ya, tanpa kita terasa. Sama dengan salah satu perkara yang kita harus paham. Kadang-kadang setan itu membuat orang tidak mau, supaya tidak berdoa itu apa? Karena setan tahu doa itu merupakan salah satu perkara besar, itu adalah doa. Dan doa itu merupakan bagian dari inti ibadah. Kadang-kadang setan itu membuat kita itu supaya nggak berdoa bagaimana? Jauhkanlah orang ini dari neraka, ya Allah. Ketika pandangan. Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu Satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor dulu. Hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat. Mereka tidak mendolimi.
Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasrani. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. Kadang-kadang setan itu membuat kita itu supaya nggak berdoa bagaimana? Setan datang. Lalu setan itu akan berkata kepada orang yang mau berdoa sama Allah, kamu itu harusnya malu sama Allah. Dosamu masih banyak kok, banyak minta sama Allah. Harusnya kamu itu malu sama Allah ketika kamu melakukan yang semacam ini. Tidak usah berdoa. Tidak usah berdoa kalau kamu itu masih banyak dosa. Akhirnya apa? Orang itu tidak jadi untuk berdoa kepada Allah. Dan akhirnya apa? Selalu menilai dirinya tidak perlu berdoa kepada Allah. Ini juga termasuk salah satu tipuan setan. Jadi tipuan setan itu melalui pikiran ini lebih banyak daripada yang kita pernah bayangkan. Jadi dibuat fata morgana pemikiran kita terhadap sesuatu yang kita anggap itu adalah hal yang baik, padahal itu merupakan bagian dari strateginya setan. Setan datang kepada pendosa ngomong, orang kayak kamu dosamu terlalu banyak, sudahlah sekalian aja jebur ke neraka. Karena orang semacam kamu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah. Akhirnya dia putus harapan, dia putus prasangka dia kepada Allah dan akhirnya berprasangka buruk sama Allah. Lalu dia putus asa dari rahmatnya Allah. Itu dimulai ketika dia menyangka dirinya tidak pantas diampuni oleh Allah. Terus saja setan itu berputar-putar pada pikiran kita, yang akhirnya pikiran itu menjadi sebuah tindakan yang tanpa kita sadari tindakan itu justru mendatangkan kemurkaan dari Allah ketika kita menuruti semua yang dibisikkan oleh setan. Hati-hati ya. Ketika kamu tiba-tiba mendapati sebuah pikiran, tidak usah berdoa, kamu banyak dosa, itu setan. Itu setan. Ketika kamu melakukan dosa lalu tiba-tiba setan berkata, udahlah nggak usah bertobat, orang kayak kamu nggak mungkin diampun. Itu juga datang dari setan. Sama ketika tiba-tiba kita mau beribadah, kita sudah paham ikhlas, kita pengen beribadah, ikhlas karena Allah, kok tiba-tiba kita lalu berkata, wah amal ibadah saya sudah diketahui, udahlah nggak jadi saya melakukan itu. Itu pun merupakan bagian dari sebuah strategi setan. Menuduh orang untuk riya. Makanya doa yang harusnya tidak boleh kita lewatkan setiap hari, setiap waktunya. Karena kita pemilik hati yang rapuh, pemilik hati yang lemah, pemilik hati yang suka, pemilik hati yang suka sekali pecah, berantakan hati kita dan kondisi jiwa kita. Maka di antara doa yang tidak boleh lepas dari mulut kita adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ini terus kita hadirkan. Dan itulah yang harusnya kita mengerti. Orang kalau sudah merasa ikhlas, berarti dia pada dasarnya belum ikhlas. Tapi siapapun orang yang merasa riya, lalu dia terus berusaha menyembunyikan amalnya, maka itulah tanda di antara keikhlasan. Ya. Jadi kalau ada orang, saya insya Allah tidak riya. Malah justru hati-hati kalau kita sudah mulai merasa tidak riya. Karena semakin tinggi keikhlasan kita, semakin kita khawatir terhadap segala penghancur amal kita. Salah satunya adalah riya. Jadi kalau ada orang, kok semakin dia bertakwa, maka dibuat oleh Allah hatinya itu selalu merasa kurang dalam seluruh ketakwaan yang telah dia berikan kepada Allah. Makanya dia merasa tidak pede dengan ibadahnya. Sehingga ketika dia tidak pede dengan ibadahnya, dia terus merasa memperbaiki ibadahnya, terus menyibukkan kepada kekurangan dirinya, tidak sibuk menghitung ibadah orang lain, dan tidak pula dia sibuk untuk menghitung aibnya orang lain. Ya, jadi pastikan betul ya di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mintalah kepada Allah setiap waktu, setiap saatnya. Kita mohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari penyakit riya. Tapi ingat, riya itu bukan hanya melakukan amal karena manusia.
Tapi meninggalkan amal karena manusia itu pun juga merupakan bagian dari riya. Jadi berhati-hatilah terhadap dua definisi dari riya ini. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kriteria orang yang ikhlas itu bagaimana sih? Kapan seseorang itu mampu meraba dirinya untuk menuju kepada keikhlasan? Definisi dari orang yang ikhlas itu kayak apa? Karena keikhlasan itu merupakan tingkat tertinggi pada kehidupan ibadah kita kepada Allah. Itu tingkat tertinggi pada kehidupan kita kepada Allah itu adalah ketika kita menjadi orang mukhlasin. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlasin. Tingkat tertinggi itu adalah ikhlas. Nah, kita tentunya ingin meraba seberapa dalamnya tingkat keikhlasan kita di dalam kehidupan ibadah kita dan kehidupan kita. Maka sesungguhnya para ulama menjabarkan, ikhlas itu memang amalan hati yang susah dan sulit untuk ditelisik. Itu amalan ikhlas. Makanya jangan pernah kita menilai dan memvonis keikhlasan orang dan tidak ikhlasnya orang. Nggak bisa kamu kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu keikhlasan orang. Seseorang itu kayak apa. Tapi kalau kita pengen melihat dan pengen untuk membaca seberapa besar keikhlasan kita, maka keikhlasan itu setidaknya terpancar melalui beberapa poin. Beberapa sifat dan karakteristik orang itu disebut orang yang ikhlas. Yang pertama, orang yang ikhlas itu amalan yang dia sembunyikan lebih banyak daripada amalan yang dia perlihatkan. Atau amalan yang terlihat di hadapan orang. Ini masing-masing dari kita menjadi objek dari poin yang pertama. Ya. Orang kalau ikhlas, amalan yang dia sembunyikan itu selalu lebih banyak daripada amalan yang terlihat oleh mata manusia. Jadi orang itu ngiranya itu biasa aja orang ini. Tapi di balik mata orang yang melihatnya biasa, terdapat gelombang yang besar dari ketaatan yang dia kerjakan. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu berkata, kalau amalan yang terlihat dengan amalan yang tersembunyi, itu lebih banyak amalan yang terlihat daripada yang tersembunyi. Hati-hati. Hati-hati, itu tanda orang yang fasik. Kalau amalan yang terlihat dan tersembunyi itu sepadan, itu berarti orang biasa, orang awam. Tapi kalau ada orang yang amal yang dia sembunyikan lebih banyak daripada amalan yang terlihat, berarti itu adalah salah satu di antara karakteristik orang yang ikhlas. Jadi kita dalam perjalanan hidup itu harus punya dua folder. Folder amalmu yang terlihat, folder amalmu yang tidak terlihat. Jadilah orang-orang yang bertransaksi kepada Allah tidak banyak kelihatan orang itu jauh lebih baik dan lebih fitrah memahami kondisi hati kita yang lemah. Yaitu ketika tidak terlihat. Kalau di mata manusia itu tampak biasa aja. Orang nilainya wah ini jarang ini, wah jarang ini. Itu yang kita kejar itu malah di mata manusia itu kita kelihatan biasa. Tapi ketika sembunyi-sembunyi dan tidak ada orang yang melihat, disitulah tampak betul transaksi kita kepada Allah itu besar-besaran omset yang kita berikan kepada Allah. Maka tanda orang yang mereka selalu melihat foldernya dalam kehidupan beramal. Ini amal yang terlihat sama amal yang tersembunyi lebih banyak mana. Semakin dia mampu menyembunyikan amal-amal yang dia rahasiakan, semakin besar pahala yang dia akan nanti petik di hadapan Allah. Sama dengan kisah pemuda tadi yang saya ceritakan di awal sebelum kita membuka kajian. Dia menyembunyikan amal ketika dia mendapati satu keluarga, ditinggal mati suaminya, lalu dia berikrar hanya kepada Allah dan hanya Allah yang tahu. Saya akan bagi rezeki apa? Gaji saya jadi 2, 50% untuk saya, 50% untuk keluarga itu. Dan tidak akan pernah saya kurangin. Transaksi itu dibeli penuh oleh Allah. Dan akhirnya menjadi salah satu tanda ketika Allah wafatkan beliau dalam kondisi husnul khotimah. Disembunyikan, amal yang kau sembunyikan itu mahal harganya. Jadi ketika Allah itu mendapati manusia, dia beramal dengan setiap amal yang dia berusaha tutupi amal itu dengan apapun. Kalau baca Quran ditutup begini, seakan-akan orang mengira dia tidur.
Kalau dia bersedekah itu sampai perumpamaan kanan dan kirinya tidak tahu, sampai berzikir dia memilih di waktu orang itu tidak menyadari tentang bagaimana zikirnya. Karena wali-walinya Allah itu tidak pandai untuk memperlihatkan kesolihan dan ketaatan di hadapan orang. Mereka itu pandai untuk memperlihatkan ketaatan mereka di waktu sendirian. Dan itulah yang menjadikan mereka memiliki sebuah karakteristik orang yang disebut orang yang ikhlas itu apa? بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Dan itulah yang menjadikan mereka memiliki sebuah karakteristik orang yang disebut orang yang ikhlas itu apa? As-sariratu khairum minal alaniyah. As-sariratu yang disembunyikan itu lebih baik daripada yang terlihat. Dan itu salah satu di antara pertama kali orang yang mereka itu ketika disebut sebagai orang yang ikhlas. Yang kedua, orang yang ikhlas itu selalu diliputi rasa khawatir terhadap amal ibadah yang dia kerjakan. Jadi orang itu kalau sudah semakin ikhlas, malah justru semakin khawatir terhadap seluruh amal ibadah yang dia kerjakan. Dia mikir sholatnya, dia mikir dzikir paginya, dia mikir hijrahnya, itu semakin dia pikir, semakin dia merasa ketakutan gitu. Terhadap apa yang telah dia lakukan, apakah itu betul-betul sudah diterima oleh Allah ataukah tidak. Jadi Allah kalau melihat hatinya seorang hamba berada pada keikhlasan, maka Allah jadikan hamba itu selalu khawatir. Tapi khawatirnya bukan tentang dunia. Khawatirnya bukan tentang penilaian manusia kepada dirinya. Tapi dijadikan Allah itu kalau memilih hati yang telah ikhlas, Allah mendapati hatinya fulan ini ikhlas. Allah pilih dia, hatinya Allah pilih. Ini orang ikhlas nih. Maka dijadikan gelisah, tapi gelisahnya bukan deretan angka, bukan deretan penilaian manusia kepada dirinya, tapi dijadikan hatinya oleh Allah. Dia melihat secara lebih mendalam kepada dirinya tentang apa yang telah dia kerjakan ini. Kira-kira itu mana yang diterima oleh Allah. Semakin dia merasa tidak pede, semakin dia terus menambah dan menambah untuk menutupi ketidakpedean dia terhadap ibadah yang telah dia lalui. Ya. Maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Mu'minun, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Allah itu menyampaikan pada satu ayat, dan mereka itu bersedekah tapi hati mereka itu ketakutan. Ketika ayat ini ditanyakan kepada Nabi oleh Ibunda Aisyah, apakah orang yang ketakutan ini adalah orang yang sedekah tapi dia minum khamr, dia berzina? Ya Rasulullah, enggak. Haula yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafun alla yataqabbala minhum. Enggak gitu Aisyah. Orang yang hatinya ketakutan ini banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Semakin banyak, semakin hati mereka itu diberikan oleh Allah rasa takut dan khawatir terhadap seluruh ibadah yang telah mereka lakukan. Apakah itu diterima oleh Allah ataukah tidak? Rasa ketakutan dan khawatir itu loh yang menjadikan dia tidak sempat melihat keaib orang lain. Tidak sempat melihat kesalahan orang lain. Tapi dia selalu melihat kepada dirinya setiap waktu.
ketika perasaan khawatir itu mahal dan hanya Allah yang memberikan, khusus kepada orang yang mereka hatinya ikhlas. Dia tenang hidupnya, tapi khawatir melihat ibadahnya. Maka itu tanda orang yang ikhlas yang kedua. Jadi orang kalau sudah ikhlas tuh selalu berkata, saya kok begini ya amal ibadahnya. Maka setiap dia khawatir, perasaan berkecamuk yang terjadi kepada dirinya, maka itulah yang menjadikan seseorang itu sudah memiliki arti keikhlasan. Yang ketiga, orang ikhlas itu ketika dia meninggalkan dosa itu bukan karena manusia. Tapi kalau dia meninggalkan dosa itu semata-mata karena Allah. Orang yang meninggalkan dosa itu terbagi menjadi dua, kata para ulama. Ada yang meninggalkan dosa karena mata manusia. Ada orang yang meninggalkan dosa bukan karena mata manusia, tetapi karena Allah semata. Ini apakah berbeda, Ustaz? Berbeda. Orang yang meninggalkan dosa karena manusia, maka pasti pasti akan memunculkan dua wajah. Wajah dia ketika di tengah keramaian akan berbeda dengan wajah dia di tengah kesepian. Yang sering saya sampaikan, jadi walinya Allah di tengah keramaian, tetapi menjadi walinya setan di tengah kesepian. Karena kenapa profil dua wajah ini bisa terjadi dan bisa ada di dalam kehidupan? Karena sesungguhnya dia meninggalkan dosa itu bukan karena Allah. Banyak orang itu meninggalkan dosa itu bukan karena Allah, tapi lebih takut kepada pandangan manusia. Kan begitu ya. Makanya akhir-akhir ini kita sering diramaikan dengan kisah-kisah nyata yang tertangkap di CCTV. Ada orang ngambil handphone, tapi kelihatan CCTV dikembalikan handphonenya. Ada orang melakukan apa, tetapi sadar di situ ada CCTV, dia melepaskan itu. Karena dia lebih takut kepada pandangan manusia daripada pandangan Allah. Orang yang ikhlas diberikan oleh Allah sikapnya terhadap dosa, baik ketika ada orang ataupun tidak ada orang, tidak ada yang berubah. Sama. Volumenya sama, prosentasenya sama. Baik itu di depan orang ataupun tidak ada orang. Tetap sama. Karena dia meninggalkan dosa itu bukan karena apa yang dilihat oleh mata manusia, tetapi apa yang dilihat oleh Allah kepada apa yang dia kerjakan. Ya. Makanya Masya Allah ya, salah satu pertanyaan basic untuk kita itu, kita ini selama ini meninggalkan dosa itu karena siapa? Apakah karena Allah ataukah karena pandangan manusia? Dan itu salah satu di antara indikator untuk membedakan orang ikhlas atau tidak ikhlas. Orang kalau tidak ikhlas, dia melakukan perkara, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa semata-mata karena manusia. Dia meninggalkan dosa semata-mata karena manusia. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu meninggalkan dosa semata-mata karena Allah. Sehingga rame atau tidak rame, sepi ataupun rame, tidak ada yang berubah dalam dirinya. Kemudian yang keempat, orang yang mereka terindikasi dengan indikasi keikhlasan. Orang yang terindikasi dengan indikasi keikhlasan adalah mereka apabila dipuji tidak akan berubah, kalaupun dihujat pun tidak ada yang berubah. Amalannya tetap takarannya sama. Antara yang datang pada pujian ataupun hujatan yang datang. Dia tetap fokus kepada apa yang dia kerjakan. Nah, itu setidaknya 4 yang dihasilkan, dicoret-coret oleh para ulama. Ketika para ulama itu mencoba untuk mendefinisikan keikhlasan itu apa tanda yang tertinggal pada hati dan jiwa kehidupan kita kalau kita memiliki keikhlasan. Maka ini kaitannya erat dengan apa yang kita bahas. Makanya ketika kita ingin berusaha untuk ikhlas, pastikan kamu memiliki 4 ini. 1, amal yang kamu sembunyikan lebih banyak daripada amal yang terlihat. 2, ya, bagaimana kamu diliputi rasa khawatir yang besar terhadap apa yang telah kamu kerjakan diterima oleh Allah ataukah tidak. 3, bahwasanya orang yang beramal dengan amalan yang ikhlas itu
mereka tidak pernah berubah, apakah dia dipuji ataukah dia dicela, maka dia tetap pada kondisi yang sama, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang ikhlas itu adalah orang yang dia ketika meninggalkan dosa tidak ada yang berubah, antara di tengah keramaian ataukah di tengah kesepian dia sama sikapnya. Melihat apapun maka dia tidak akan pernah khawatir, baik itu di sepi ataupun di terang, dia tetap sama sikapnya. Kalau 4 ini sudah mulai ada pada perjalanan kita beribadah kepada Allah, sekali lagi tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali hanya kepada Allah. Kalau kita sudah mulai mendapati diri kita khawatir, itu sudah mulai ada rasa keikhlasan. Dan kita sekali lagi ingat, jangan sampai ketika kita berusaha untuk ikhlas menjadikan kita termakan dengan sebuah bisikan setan, yaitu adalah jangan meninggalkan ibadah karena manusia. Jangan melakukan ibadah karena manusia, karena itu syirik kecil. Tapi jangan meninggalkan ibadah karena manusia, karena itu adalah bagian dari riya. Ya, makanya salah satu di antara perkara yang harus selalu kita lakukan adalah senantiasa membaca kafaroh hati, supaya hati kita tidak terjebak kepada keriaan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ini harus menjadi sebuah rutinitas yang tidak boleh tertinggal dari zikir lisan kita, membantu hati kita menghadirkan makna bahwasanya kehidupan kita bukan hanya diperintahkan beribadah, tapi disuruh ikhlas. Kita bukan hanya ibadah. Kalau ada orang yang mengatakan, ditanya ada seorang penuntut ini, apa kewajiban kamu? Beribadah sama Allah. Kurang jawaban itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan, kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Ibadah ini tidak cukup. Harus ada kata mukhlishina lahuddin, harus ikhlas. Ketakutan kita kepada riya yang menghilangkan keikhlasan jangan sampai menjadikan kita terjebak kepada jebakan manis yang dibuat oleh setan dengan mengatakan kepada kita, sudah tidak perlu dilakukan, nanti kamu jatuh pada riya. Dan itu justru akan menjadi musibah besar pada kehidupan kita beribadah kepada Allah. Inilah salah satu trik yang dilakukan oleh setan. Triknya setan itu, ya setidaknya yang kita pelajari hari ini kan, jangan melakukan nanti riya. Jangan banyak berdoa karena kamu banyak dosa. Gak usah bertobat karena kamu sudah kepalang banyak dosamu. Ini termasuk jebakan-jebakan pikiran yang kalau kita turutin, maka kita telah masuk pada perangkapnya setan. Wallahu a'lam bishawab. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in a new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to